Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh mana beliau telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Tidak lupa pula selawat beriring salam, mari kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena oleh mana beliau telah menuntun kita dari alam kebodohan hingga alam penuh ilmu pengetahuan. Dan yang saya hormati ibu dosen dan teman-teman sekalian, saya akan menampilkan makalah saya. Dan yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, dan disusun oleh Khairul Fuad, Rizky Putra, saya sendiri, Rizal Amrillah. Dan tidak lupa pula untuk dosen pembimbing, yaitu Desi Asnita MHJ. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan mengenai persiapan yang harus dilakukan terhadap suatu perkara, yaitu pemeriksaannya dilakukan oleh proses litigasi. Dan yang harus kita ketahui yaitu tindakan persiapan sebelum sidang. Pembahasan mengenai persiapan yang harus dilakukan terhadap suatu perkara yang pemeriksaannya dilakukan melalui proses litigasi. Dan yang kedua, persiapan tersebut meliputi proses pembuatan gugatan dan permohonan sebagai bagian dari tuntunan hak. Dan poin ketiga yaitu dilanjutkan dengan gugatan dan permohonan dari bagian dari tuntunan hak dan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya. Di situ apabila seorang tuntutan untuk menuntut suatu tuntutan, apabila ia buta huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca tentang isi gugatan dan permohonan. Isi gugatan berkait dengan persyaratan. Isi gugatan tidak diatur dalam HIM maupun RBG. Persyaratan mengenai isi gugatan dibentuk dalam Pasal 8 RV yang menghapuskan gugatan pada pokoknya. Identitas para pihak, fundamentum, petendi, petitum. Pengembangan kumulasi gugatan ada dua, yaitu kumulasi subjek dan kumulasi objektif. Pengembangan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan. Yang kedua, satu tuntutan tertentu
diperlukan satu gugatan khusus, sedangkan tuntutan lain diperiksa menurut acara biasa. Yang ketiga, tuntutan tentang bezid tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang agendum dalam satu gugatan. Tujuan penggabungan gugatan yaitu menghindari kemungkinan pusat yang berbeda atau berlawan. Tuntutan hak. Dalam hukum perdata, tuntutan hak disebut juga dengan istilah gugatan perdata, burger-like wordering, yaitu suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap tuntutan hak tersebut. Berdasarkan ketuntutan pasal 118 ayat 1 Hair dan pasal 142 ayat 1 RBG, disyaratkan bahwa tuntutan yang hak atau gugatan yang berkaitan dengan hak keperdataan seorang dapat diajukan dengan surat gugatan, surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, dan diajukan kepada pengadilan negara atau negeri yang mempunyai kewenangan untuk menangani masalah tersebut, yaitu pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau tempat tinggal tergugat yang sebenarnya. Jenis tuntutan hak berdasarkan pada ada atau tidak adanya sengketa tuntutan. Poin gugatan lisan dan tertulis. Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan oleh ketua pengadilan, dan ketua pengadilan negeri berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil keputusan terhadap gugatan tersebut. Menurut Sidikno Mortukusumo, gugatan atau tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang memberikan dalam mengajukan gugatan. Dapat diajukan secara normal. 1. Gugatan lisan. Pasal 120 Hair atau pasal 140 ayat 1 RBG, yaitu bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatan dapat dimasukkan lawan bertentangan untuk kepentingan berbicara, yaitu bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi makalah kami yang selanjutnya, kompetensi peradilan. Yang pertama yaitu kekuasaan relatif berkaitan dengan daerah hukum, kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaannya pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya. Semisal contoh yaitu Pengadilan Agama Muaranim dengan Pengadilan Agama Batu Raja. Yang kedua yaitu kekuasaan absolut berkaitan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan kekuasaan. Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara ataupun jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara ataupun jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Semisal contoh yaitu untuk perkara perkawinan Islam ataupun pengadilan agama, sedangkan non-Islam menjadi kuasa peradilan umum. Yang ketiga yaitu jenis perkara yang menjadi kekuasaan peradilan dalam agama. Pengadilan agama bertugas
dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang pertama, yaitu di bidang perkawinan, waris, waksiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan sedekah. Yang selanjutnya yaitu upaya untuk menjamin hak. Yang pertama, tindakan yang mendapatkan hak kekayaan tergugat secara paksa berada dalam penjagaan. Yang kedua, tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Yang ketiga yaitu barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan, tapi boleh juga berupa barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran sebagai pelunas hutang di debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut. Yang keempat yaitu penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak sahnya penyitaan tersebut. Baik, hanya sekian